Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang tercinta, jangan lupa biasakan sebelum nonton konten di channel ini membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, mendapat kebaikan dari konten yang saya sampaikan ini. Amin 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 ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, hendaklah kalian pelihara ala sholati, terhadap sholat-sholat kalian. Maksudnya sholat 5 waktu, baik wudunya, rukuknya, sujudnya, dan apa saja yang ditetapkan dalam sholat itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Washolati, dan sholat wusta, sholat wusta ini adalah sholat asar. Wakumu, dan dirikanlah sholat lillahi, karena Allah, qanitin, secara khusyuk, yakni hendaklah kalian sholat karena Allah Ta'ala dengan menunaikan rukuk dan sujudnya. Ada yang berpendapat dengan penuh ketaatan kepadanya ketika sholat dan tidak melakukan perbuatan durhaka dengan bercakap-cakap. Terjemah ayat 238, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Sholat wusta adalah sholat asar, dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Wa in khiftum farijalan aw rukbana wa idza amintum fadhkurullaha kama lamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, maksudnya takut oleh musuh atau dengan musuh, farijalan, maka sambil berjalan, yakni hendaklah kalian sholat dengan isyarat sambil berjalan. Aw rukbanan, atau dalam berkendaraan, yakni di atas binatang, kemanapun kalian mengarahkan atau menghadapnya, atau di atas kendaraan. Faida, maka apabila amintum, telah aman, maksudnya telah aman dari musuh, fadhkuru, ingatlah Allah, kepada Allah, maksudnya sholatlah kalian dengan rukuk sujud pada Allah, kama, sebagaimana alamakum, Dia telah mengajarkan kalian, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa bagi musafir 2 rakaat dan bagi yang mukim 4 rakaat. Malam takunu, apa yang belum kalian taklamun, mengetahuinya. Apa-apa yang belum kalian ketahui sebelum turunnya ayat Al-Quran. Terjemah ayat 239, jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, atau sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak mengetahui. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Wa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf wallahu azizun hakim. Walladzina, dan orang-orang yutawaffawna, yang akan meninggal dunia, minkum, dari kalian, yakni laki-laki di antara kalian yang akan meninggal dunia, wa yadaruna, dan meninggalkan aswajan, istri-istri, yakni meninggalkan istri-istri setelah kematiannya. Wasiatan, hendaklah berwasiat, yakni hendaklah mereka berwasiat. Pendapat lain mengatakan hendaklah mereka membuat suatu wasiat, yaswajikum, untuk istri mereka, berkenaan dengan harta kekayaan mereka. Mataan, memberikan nafkah, ilal hauli, hingga setahun, yaitu diberi harta benda hingga setahun lamanya, maksudnya diberi nafkah dan tempat tinggal untuk jangka waktu 1 tahun. Ghaira ikhrajin, tanpa mengeluarkan dari rumah suami, maksudnya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya, yakni tidak meminta dia keluar dari rumah mantan suaminya. Fa idza kharajna,
Akan tetapi jika mereka pindah atas keinginan sendiri atau mereka menikah sebelum habis masa 1 tahun, fala junaka, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian, yakni bagi walisi mayat apabila ia menolak memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada si istri, sudah si istri pindah dari rumah suaminya atau menikah lagi. Fima fa'alna, berkenaan dengan apa yang mereka perbuat, dan tidak pula akibat perbuatan mereka, fi anfusihina, pada diri mereka sendiri, mim ma'ruf, dari kebaikan, yakni berhias dan bersolek untuk menikah lagi. Ketentuan ini maksudnya pemberian nafkah dan tempat tinggal dinasah dengan ketentuan waris bagi istri yang ditinggal mati. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa. Maksudnya maha perkasa menimpakan hukuman, maksudnya maha perkasa menimpakan hukuman kepada orang-orang yang tidak melakukan apa yang ia perintahkan. Hakim, lagi maha bijaksana, karena telah menasah ketentuan memberi nafkah dan tempat tinggal selama 1 tahun dari orang yang wafat, diganti dengan ketentuan memberikan bagian 1/4 atau 1/8 dari harta peninggalan suaminya. Dinasah artinya dihapus atau dihilangkan. Terjemah ayat 240, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai 1 tahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal yang baik. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Walil mutalaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wal mutalaqatu, dan bagi wanita-wanita yang dicerai, mata'um, pemberian nafkah, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan hendaklah suaminya memberikan mut'ah menurut yang ma'ruf, yakni dengan kemurahan hati. Hakon adalah hak, alal muttaqin, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Merupakan suatu kepatuhan bagi orang-orang yang bertakwa dan bukan suatu kewajiban, sebab mut'ah merupakan tambahan bagi mahar atas dasar kemurahan hati. Terjemah ayat 241, dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum ta'qilun. Kadzalika, demikianlah, yakni seperti itulah, yubayyinullahu, Allah menerangkan, lakum, kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya, maksudnya hukum-hukumnya kepada kalian, yakni perintah dan larangannya seperti yang dia terangkan ini. La'alakum, agar kalian atau supaya kalian, ta'qilun, memahami. Maksudnya supaya kalian memahami apa yang diperintahkan kepada kalian. Terjemah ayat 242, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut wa qala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aksaron nasi la yashkurun. Alam taro, tidaklah engkau memperhatikan, apakah kamu tidak memperhatikan, yakni wahai Muhammad, tidaklah kamu mengetahui di dalam Al-Quran, ilal ladzina, kepada orang-orang, kharaju, yang keluar, min diyarihim, dari rumah, maksudnya negeri mereka, terhadap orang-orang yang keluar dari rumah tinggal mereka, yakni dari rumah mereka untuk memerangi musuh. Wahum, dan mereka ulufun, berjumlah ribuan, sedangkan mereka itu beribu-ribu jumlahnya, yakni 8.000. Namun mereka menjadi takut untuk berperang. Hadratal maut, karena takut kematian. Karena takut mati, yakni takut terbunuh di dalam peperangan.
Faqala lahumullahu, maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, binasalah kalian. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Lalu Allah Ta'ala mematikan mereka di tempat mereka. Suma kemudian ahyahum, dia menghidupkan mereka, maksudnya menghidupkan lagi setelah beberapa hari, setelah 8 hari. Innallaha, sesungguhnya Allah ladzu fadlin, benar-benar mempunyai karunia, yakni mempunyai anugerah ala nasi, atas manusia, yakni terhadap orang-orang ini untuk menghidupkan mereka. Walakin akan tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia, la yaskurun, mereka tidak bersyukur. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur dalam kehidupan ini maksudnya. Terjemah ayat 243. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Wa qatilu, dan berperanglah kalian fisabilillahi, di jalan Allah. Yakni adalah kalian memerangi musuh dalam rangka taat kepada Allah. Wa'lamu, dan kalian ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar. Maksudnya mendengar ucapan-ucapan kalian. Alim, maha mengetahui. Maksudnya mengetahui niat kalian dan hukuman untuk kalian jika tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepada kalian. Terjemah ayat 244. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha mendengar, maha mengetahui. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridu, dan barang siapa yang meminjamkan Allah kepada Allah, qardan hasanan, pinjaman yang baik. Maksudnya yang mengharapkan keridhaan Allah serta hatinya ikhlas dalam bersedekah. Fayudha'ifahu, maka dia akan melipat gandakan lahu baginya at'afan, lipat ganda, katsiratan, yang banyak. Wallahu, dan Allah, yakbidu, dia menahan, wa yabsud, dan dia melapangkan, yakni meluaskan harta di dunia bagi orang-orang yang dia dikehendaki. Wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kalian kembali. Maksudnya sesudah mati, lalu amal-amal kalian akan mendapat balasan. Yakni ayat ini berhubungan dengan Ansor yang memiliki sebutan Abu Dahdah atau Abu Dahdadah. Terjemah ayat 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Maksud kata meminjami di sini yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Munasabah ayat, kewajiban memelihara sholat. Ayat-ayat yang lalu menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan talak, hak dan kewajiban suami istri, serta tentang wali dan penyusuan anak. Ayat-ayat tersebut selalu diakhiri dengan peringatan kepada manusia bahwa Allah Maha mengetahui dan selalu memperhatikan segala tindak tanduk manusia. Allah juga menghendaki agar manusia itu menjadi hambanya yang bertakwa. Maka dari itu, pada ayat ini Allah memerintahkan agar manusia senantiasa menjaga sholatnya. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 238 sampai dengan ayat 239. Asbabun Nuzul, Surat Al-Baqarah, ayat 238 dan 245. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid, dia berkata, ada beberapa orang yang mendirikan sholat sambil berbicara. Bahkan ada yang memerintahkan yang lain yang berada di sebelahnya untuk melakukan sesuatu. Lalu turunlah ayat ini. Zaid bin Sabit juga mengatakan bahwa pernah Rasulullah SAW
sholat zuhur di suatu tempat yang bernama Huzair. Namun jamaah yang ikut sholat bersamanya hanya 1 atau 2 baris. Sedangkan orang-orang lain di sekitarnya sibuk dengan teriakan jual beli mereka. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Sedangkan asbabun nuzul ayat 245 diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ketika turun ayat 261 dari surat Al-Baqarah yang berkenaan dengan sedekah, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, anugerahkan kepada umatku tambahan karuniamu." Kemudian turunlah ayat ini, maksudnya ayat 245. Tafsir At-Tabari Al-Baqarah 238, yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Diriwayatkan dari Abu Basrah Al-Ghifari, ia berkata, Rasulullah mengimami kami pada sholat asar. Ketika selesai sholat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sholat ini difardukan pada umat sebelum kamu. Mereka lalai dalam mengerjakannya, dan mereka meninggalkannya. Barang siapa di antara kamu melaksanakan sholat asar, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Tak ada sholat setelahnya sampai terlihat bintang. Sholat ini disebut wusta karena ia berada di pertengahan sholat wajib yang 5. Terletak di antara ada 2 sholat sebelumnya dan 2 sholat setelahnya. Penggalan ayat dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Khusyuk atau kunut di sini bermakna taat. Karena makna asal kunut adalah taat. Ketaatan kepada Allah dalam sholat adalah dengan cara diam, tidak berbicara yang telah dilarang oleh Allah di dalam sholat. Kesimpulan tafsir ayat itu adalah, peliharalah olehmu sholat-sholat wajib dan sholat asar, dan berdirilah dalam sholat karena Allah dengan taat, yaitu dengan tidak berbicara dan perbuatan lain yang semakna dengan berbicara di dalam sholat, kecuali membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah dengan zikir yang pantas baginya, atau berdoa kepadanya bukan dengan maksiat kepadanya, yaitu dengan mengabaikan dan mengurangi aturan-aturan sholat yang diwajibkan atas kamu, atau kewajiban-kewajiban lainnya. Ada di halaman 342 sampai 384. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerukan hambanya agar menunaikan sholat sesuai dengan ketentuan syariat. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal perbuatan yang paling utama di sisi Allah SWT. Rasulullah menjawab secara berurutan bahwa amal-amal yang paling utama di sisi Allah Ta'ala adalah sholat pada waktunya, jihad di jalan Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut jumhur ulama, maksud wusta adalah sholat asar. Dari Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, mereka membuat kita tidak bisa melakukan sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api neraka. Rasulullah SAW dan para sahabat lalu menunaikan sholat asar secara qadha antara waktu maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Hadis ini menjelaskan maksud sholat wusta adalah sholat asar. Karena situasi yang tidak memungkinkan, Rasulullah SAW melakukan sholat asar di antara waktu maghrib dan isya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, sholat wusta adalah sholat asar. Dalam ayat, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk, Allah SWT menyerukan kepada hambanya agar menunaikan sholat dengan khusyuk dan memusatkan perhatian kepada Allah SWT. Ini mengandung pengertian bahwa berbicara ketika sholat dilarang. Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwa ayat ini turun ketika ada seorang sahabat berbicara ketika sedang sholat. Ada di halaman 138 sampai dengan 139. Hadis sahih, Zaid bin Arqam berkata, salah seorang di antara kami biasa
bercakap-cakap dengan temannya di dalam sholat. Sampai turun ayat, pelihara segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Lalu kami diperintahkan diam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 619. Doa dan zikir. Doa memohon yang terbaik. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku satu anugerah terbaik yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Hasanah pengetahuan, surat Al-Baqarah, ayat 238. Esensi sholat. Sholat sangatlah penting karena hal itu merupakan pernyataan lahiriah seorang menjadi muslim. Akan tetapi Al-Quran menerangkan jenis sholat yang tidak disukai, yaitu yang tanpa keikhlasan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Ma'un ayat 4-6. Hal ini menunjukkan bahwa yang membuat sholat menjadi sah bukanlah gerakannya seperti rukuk dan sujud, melainkan tujuan serta apa yang diberikan pada saat sholat. Beberapa orang melakukan sholat hanya untuk menunjukkan kepada orang lain tentang kemusliman mereka, bukan untuk meraih keridhaan Allah. Sesungguhnya mereka melakukan hal yang di luar batas. Yang membuat sholat kita diterima Allah, kesadaran kita bersujud di hadapan Allah hanya untuk menyatakan penyerahan diri kita kepadanya. Itulah sebabnya Allah memerintahkan orang-orang beriman, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Ayat lain menggambarkan orang-orang beriman sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 2. Kekhusyukan pada ayat ini berarti mengalami rasa takut disertai rasa hormat serta kekaguman yang mendalam. Kiranya cukup sekian. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat, membawa kebaikan, membawa nilai tambah kepada teman-teman sekalian. Akhirnya kita cukupi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.